Kebakaran terjadi di Jalan Haji Thoyyib, Gang Damai, Sempaja, Samarinda, Senin malam. Api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah lainnya lantaran kebanyakan bangunan terbuat dari kayu. Korban kebakaran berusaha menyelamatkan barang berharga dan mengevakuasi satu warga yang sakit ke tempat aman. Tugas pemadam kebakaran dan juga relawan berjibaku memadamkan api. Setelah 2 jam, api berhasil dipadamkan. Dari data sementara, 7 rumah tinggal hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari rumah yang ditinggal mudik. Membakar sekitar 7 rumah sementara ini. 7 rumah. Ini rumah tunggal atau ada bangsalan gimana? Kelihatannya rumah tunggal. Rumah tunggal ya. Ada kendala di lapangan pada saat penanganan? Sangat sekali karena agak jalan cukup sempit, kemudian minim air. Minim air ya. Tidak ada korban jiwa saat kebakaran terjadi. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait penyebab pasti kebakaran. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Rios sama Kemek. 2 korban kecelakaan maut di kilometer 58 tol Jakarta Cikampek bisa diidentifikasi polisi. Terjangan banjir lahar dingin Gunung Marapi mengakibatkan jalan ambles. Tradisi lomba beduk sahur meriahkan bulan suci Ramadan Kabupaten Nunukan. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Bayu Pradana. Inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, memeriahkan bulan suci Ramadan. Berbagai cara dilakukan warga di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Salah satunya ini ada tradisi lomba beduk sahur yang diikuti puluhan tim peserta yang didominasi warga perantau. Beginilah suasana lomba beduk sahur yang digelar di wilayah perbatasan 2 negara tetangga Indonesia-Malaysia, tepatnya di kawasan Sungai Nyamuk Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Puluhan tim peserta beduk sahur menampilkan kebolehannya dengan berbagai ragam dan tabuhan beduk selama lomba berlangsung. Lomba yang telah rutin digelar setiap tahunnya ini dimulai dari Simpang 4 Sebatik Timur dan finish di Gedung Astrada 88 Sebatik. Lomba beduk sahur ini selain mengisi kegiatan di bulan Ramadan juga sebagai momentum silaturahmi warga perantau yang ada di Sebatik. Namun pada malam hari ini dapat mengikuti lomba beduk sahur yang kita lihat semua adalah pemuda dan pemudi yang meluangkan waktu bagaimana bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang kreatif. Selain lomba beduk sahur, berbagai hadiah menarik pun diberikan panitia dalam kegiatan kali ini. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, di mana momentum bulan suci Ramadan ini dimanfaatkan sebuah komunitas perempuan untuk berbagi berkah dan kebahagiaan bersama ratusan anak yatim piatu. Nah, di sini anak-anak merasakan kebahagiaan saat diajak bermain dan berbuka bersama. Usung tema beduk komunitas perempuan peduli dan berbagi menggelar buka puasa bersama ratusan anak yatim piatu dari berbagai wilayah di Jakarta. Isi berbagai macam permainan kreatif dan edukatif
menjadikan acara yang digelar di sebuah tempat hiburan keluarga di Tangerang, Banten ini semakin seru dan akrab. Komunitas perempuan ini akan terus konsisten untuk berbagi kasih dan kepedulian bagi sesama yang membutuhkan. Ini adalah komunitas pemberdayaan perempuan. Jadi kita bukan yayasan sosial, hanya kegiatan sosial ini adalah merupakan bagian dari program. Jadi kita tidak ada satu keterikatan dengan satu kegiatan yang harus berkelanjutan. Tema hari ini yang kita angkat adalah Beduk Cinta Ramadan, karena kebetulan bertepatan dengan bulan Ramadan. Diharapkan acara kali ini bisa membawa cerita kebahagiaan bagi anak duafa agar terus semangat mengejar cita-citanya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, Ainus melaporkan. Jatman Jakarta menggelar silaturahmi dan berbuka puasa bersama di Zawiyah Ar-Raudah. Di acara ini pemirsa turut dihadiri sejumlah ulama dan santri se-Jabodetabek. Jam'iyah Ali Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nadliyah atau Jatman merupakan badan otonom yang berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama atau NU. Jatman beranggotakan Thoriqoh yang bersambung sanadnya hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Acara silaturahmi dan buka puasa ini sekaligus menjadi ajang penyamaan visi misi pengurus Wusto Jatman Jakarta periode 2024-2029. Dalam kesempatan ini, Mudir Idaroh Wusto Jakarta, Irawan Santoso menyatakan, Jatman memiliki fungsi kunci sebagai benteng masyarakat dari pemahaman yang menyimpang. Jadi tarekah-tarekah ini adalah dalam rangka untuk kita memahami bagaimana berketuhanan dengan baik, memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar, agar tidak muncul penyakit-penyakit penyimpangan pemikiran, sehingga ini merusak sendi-sendi bangsa dan negara. Nah, jadi itulah tujuan dari Jatman ini dibuat. Diharapkan berkumpulnya para ahli Thoriqoh dapat menjadi tonggak awal kembalinya kebangkitan Islam. Dari Jakarta, Aryan Afkarim, Ainus melaporkan. Pemirsa, di Indonesia ini tengah ramai wartakjil. Lalu bagaimana situasi Ramadan di Inggris? Apakah ada wartakjil juga di sana? Nah, mau tahu seperti apa? Ini dia liputannya. Kalau di Indonesia ada namanya takjil war. Nah, di UK ada takjilnya ya. Nah, ikuti keseruan saya mencari takjil di Brighton, Inggris. Di Indonesia, takjil dikenal sebagai makanan pembuka untuk berbuka puasa seperti cemilan, gorengan, kolak, es campur, dan masih banyak lainnya. Nah, kalau di Inggris, tidak ada takjil seperti di Indonesia. Adanya makanan cepat saji atau makanan penutup. Hari ini saya akan berburu makanan untuk berbuka di Brighton Pier, Inggris. Ada beragam menu di sini seperti es krim, fish and chip, donat, churros, dan lain sebagainya. Kita kembali ke tanah air pemirsa, mendekati hari-hari Lebaran. Biasanya warga disibukkan dengan belanja beragam kebutuhan hari raya. Nah, di Jakarta digelar pameran beragam kebutuhan Lebaran yang memberikan beragam pilihan dan diskon menarik. Pesta Kembang Api menjadi penanda dibukanya Jakarta Lebaran Fair 2024 di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Event yang digelar dari 3 hingga 21 April 2024 ini menampilkan beragam kebutuhan Lebaran dan juga hiburan. Terdapat 500 tenan mulai dari otomotif, gadget, alat olahraga, hingga fashion. Pada hari pertama Jakarta Lebaran Fair 2024, pengunjung dihibur konser musik grup band legendaris asal Bandung, Pas Band. Dan saya yakin dari tahun ke tahun, saya yakin tahun depan kita akan lebih besar lagi. Mungkin ada peningkatan 25-30% setiap tahunnya. Sehingga mungkin dalam kurun waktu 3-5 tahun kita sudah menjadi satu pameran Lebaran Fair yang betul-betul eksis, betul-betul kuat, betul-betul bukan mau nyaingin Jakarta Fair ya, tapi betul-betul menjadi adik atau cucunya Jakarta Fair.
Penyelenggara optimis perhelatan Jakarta Lebaran Fair 2024 bisa menjadi destinasi favorit liburan lebaran serta belanja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Fitri, warga Bogor berburu pakaian baru. Kemeja dan baju koko menjadi favorit warga untuk berlebaran. Brand kemeja kenamaan Alisan kembali membuka outlet terbaru di kawasan Ciluar, Bogor, Jawa Barat. Grand opening pembukaan dihadiri langsung oleh CEO Alisan, Dedi Irawan. Pembukaan outlet terbaru ini disambut gembira oleh warga terlebih jelang Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah warga mengaku tidak pernah merubah pilihan kemeja selain Alisan. Menurut mereka, kemeja Alisan nyaman dipakai, trendy, dan jauh lebih dari itu, hemat harganya, tidak menguras kantong. Kalau di toko sini emang baru Pak, karena baru tahu. Terus tapi kalau pakai merek Alisan ini udah emang dari dulu Pak. Tahu sini karena saya suka beli baju Alisan ya, karena pas lewat aja alhamdulillah bisa nemu di sini tempatnya bagus lah. Kebetulan saya suka istilahnya bodinya atau warnanya, jadi saya suka itu yang saya cari-cari. Jadi kemeja juga nyaman, pandang enak. Selain membuka outlet baru, Alisan juga menjamin terus meningkatkan kualitas produknya. Saya pasti mau berterima kasih dulu kepada customer yang loyal. Di satu sisi juga kita selalu menjaga kualitas dari segi jahitan, kemudian dari bahan juga kualitas yang tidak pernah turun. Dan bahkan dari tahun ke tahun kualitas kita selalu meningkat. Khusus untuk Lebaran kali ini, Alisan menawarkan item khusus kemeja koko dan kemeja lurik batik kualitas terbaik dengan harga terjangkau. Dari Bogor, Jawa Barat, Furqon Punawar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan telah memantau lokasi kecelakaan di Tol Cikampek, di mana ada 13 kantong jenazah yang dilakukan identifikasi. Ada 13 kantong mayat yang sedang diidentifikasi. Bang Bayu tidak mudik. Sudah ada tim dari Inafis, dari Dimulai, dari Forensik, RSUD Karawang yang sedang mengidentifikasi korban yang luka bakar. Ada 6 mayat yang masih utuh ya. Yang sedang diidentifikasi juga oleh tim Inafis. Ada 1 ya, dari data Inafis kita yang Seorang pemudik tumbang dan terkapar lemah, maksud kami pemirsa, saat melintas di ruas jalan raya pada Larang, Bandung Barat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.